Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita lanjut ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamu Al-Muhammadiyah, ta'lif karangan Imam Almarhum Ahmad Al-Hashimi Bik, ila hadratin Nabi Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i ajdadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min kanzil jannah, ikhfa'us sadaqati wa kitmanul musibati wa silatur rahmi wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Kita akan memaknai dulu hadis ini. Arba'atun utawi papat, min kanzil jannati bayane saking gedunge swarga, iku ikhfa'us sadaqati nyamaraken sedekah, wa kitmanul musibati lan ngumpetaken musibah, wasilatur rahmi lan menyambung tali persaudaraan, wa qaulu la haula wa la quwwata illa billah lan ucap la haula wa la quwwata illa billah. La haula ora ono daya, wala quwata lan kekuatan, illallah illa billahi amin, kejaba kelawan Gusti Allah. Baik, maksud dari hadis ini adalah ada 4 hal yang kelak di akhirat akan menjadi gedung di surganya Allah. Barang siapa yang melakukan keempat hal tersebut, maka kelak orang tersebut akan mendapatkan gedung di surganya Allah. Yang pertama adalah ikhfa'us shadaqati, menyamarkan sedekah. Artinya apabila kita itu bersedekah, kita itu sebisa mungkin untuk tidak memamerkan sedekah kita kepada orang lain. Wa kitmanul musibati, yang kedua yang akan menjadi gedungnya surga itu adalah menyembunyikan musibah. Artinya kalau kita itu kena musibah, sebisa mungkin kita itu menyimpannya sendiri. Wasilatur rahmi, kecuali kalau kematian karena memang diumumkan ya. Wasilatur rahmi, dan menyambung tali persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan ini seperti kita mempunyai saudara, baik itu kerabat dekat maupun jauh. Itu setahun sekali kita menjenguk, datang ke rumahnya dengan tujuan menyambung tali persaudaraan. Maka ketahuilah hal tersebut nanti akan menjadi gedung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasilatur rahmi, wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah. Apabila kita itu berzikir dengan ucapan zikir la haula wa la quwwata illa billah, ketahuilah maka zikir tersebut nanti akan menjadikan gedung di surganya Allah bagi kita nanti. Maka perbanyak zikir dengan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan
kekuatan kecuali atas izin Allah. Jadi nanti prakteknya hadis ini poinnya ada 4 ya. Bahwasannya keempat hal ini nanti kalau kita lakukan akan menjadi gedung di surganya Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama, ifa'us sedekah, menyamarkan sedekah. Kalau kita sedekah disamarkan. Kitmanul musibah, menyimpan musibah. Wasilatur rahim, dan menyambung tali persaudaraan. Wa qawlu la hawla wa la quwata illa billah, dan zikir la hawla wa la quwata illa billah. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya. Irhamu minan nas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu minan nasi salasatan, aziza qaumin dhallah, wa ghaniya qaumin iftaqarah, wa aliman baina juhalin. Irhamu, melasono sapa sira kabeh minan nasi saking manusa salasatan ing wong telu. Rupane aziza qaumin, luhure kaum, dhalla kang ino sapa aziz, wa ghaniya qaumin, lan sugene kaum, iftaqara kang fakir sapa ghani, wa aliman, dan kang wong alim, baina juhalin ing dalem kang ana ing dalem antarane pira-pira wong kang bodoh. Maksud hadis ini adalah irhamu, kita itu oleh Nabi disuruh belas kasihan kepada 3 orang, minan nasi salasatan, aziza qaumin dhallah, orang yang terhormat, orang yang mulia nasabnya, dhalla kang ino sapa aziz, kemudian dia itu dihinakan, wa ghaniya qaumin iftaqara, dan orang kaya yang kemudian jatuh miskin. Aziza qaumin ini orangnya dulunya terhormat, kemudian dia hina, mungkin karena dihinakan orang karena dia itu tidak punya apa-apa sudah. Wa aliman baina juhalin, dan orang alim yang hidup di antara orang-orang yang bodoh, orang yang berilmu yang hidup di antara orang-orang bodoh, atau bergaul dengan orang-orang yang bodoh, sebenarnya dia alim, maka belas kasihanilah orang tersebut. Jadi inti dari hadis ini yang akan kita amalkan nanti, irhamu minan nasi salasatan. Apabila kita bertemu dengan 3 orang ini, maka reaksi kita adalah kita harus belas kasihan kepada mereka. Siapa mereka? Ketiga orang tersebut, aziza qaumin dhallah. Yang pertama adalah orang yang terhormat, kemudian dia itu jatuh miskin karena hina. Wa ghaniya qaumin, atau orang yang dulunya kaya, kemudian dia itu jatuh menjadi miskin. Wa aliman baina juhalin, kemudian orang yang ketiga adalah orang alim yang hidup di antara orang-orang yang bodoh. Ini harus kita belas kasihani. Kemudian hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wa zahad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kalian fid dunya, di dunia ini. Yuhibbuka, kemudian atau maka nanti yuhibbukallah, Allah akan mencintai kamu. Zuhud yang perlu kita garis bawahi, zuhud ini adalah tidak cinta terhadap dunia. Orang zuhud bukan berarti orang yang tidak mau dunia. Orang zuhud ini ada yang kaya, ada yang miskin.
Karena zuhud ini adalah sifat dalam hati, artinya terlepasnya hati dari mencintai dunia. Boleh kita mencari dunia, tapi kita jangan sampai mencintai dunia tersebut sampai lalai meninggalkan sholat, sampai lalai akan kehidupan akhirat. Inilah hakikatnya zuhud. Di sini oleh Rasulullah diberi perintah izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian ketika hidup di dunia, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Wazhad lan zuhud sapa sira fima ing dalem perkara fi aidin nasi kang tetep ing dalem antarane manusa. Yuhibbuka mongko bakal demen sapa annasum. Yuhibbuka mongko bakal demen ka ing sira sapa annasum manusa. Zuhudlah, kemudian yang kedua, zuhudlah kalian atas apa-apa yang disenangi oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai kalian. Artinya kalau manusia senang dunia, maka kalian jangan senang dunia, maka manusia akan mencintai kalian semua atau kita semua. Satu contoh, ada orang yang cinta dunia, kemudian dia itu berebut dengan cara-cara yang tidak pantas, maka hakikatnya orang tersebut masih belum menjalankan zuhud. Tapi kalau sudah zuhud, dia itu sudah tidak terlalu memperdulikan urusan duniawiyah seperti harta. Artinya dunia, harta benda cuma dia cari seperlunya saja untuk modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk makan agar kuat beribadah. Inilah hakikatnya zuhud. Di sini zuhud itu ada dua. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kita zuhud dalam kehidupan dunia ini, maka Allah akan mencintai kita. Wazhad fima fi aidin nas. Kalau kita itu zuhud dalam apa saja yang dicintai manusia, maka kita itu akan dicintai oleh manusia. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya. Azhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Rawahu Ibnu Adi rawah. Azhadun nas utawi luweh zuhute manusa fil alimi ing dalem wong kang ngerti iku ahluhu keluargane alim, wa jiranuhu lan pira-pira tetanggane alim. Orang yang di sini ada hadis Rasulullah menjelaskan azhadun nas, orang yang paling zuhud di antara manusia. Orang yang paling zuhud di antara manusia fil alimi, dalam kehidupannya orang alim adalah ahluhu, keluarganya orang alim. Artinya kalau ada orang alim, maka insya Allah keluarganya itu juga zuhud. Wajiranuhu, dan juga tetangganya juga akan zuhud. Artinya orang alim tersebut akan memberikan gambaran untuk tidak terlalu mencintai dunia. Artinya dunia cuma dibuat seperlunya saja untuk memenuhi keperluan-keperluan yang berkaitan dengan ibadah. Seperti kita makan, butuh uang untuk makan, tujuannya makan supaya kuat beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, azhadun nasi. Lanjut hadis selanjutnya ya. Isbagul wudu'i syatrul iman walhamdulillahi
walhamdulillahilladzi tamla'ul mizan wat tasbih wat takbir yamla'ani samawati wal arda wassalatu nurun waz zakatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun lak aw 'alaika kullun nasi yaudu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Baik, kita maknai hadis ini terlebih dahulu. Isbagul wudu utawi nyempurnaaken wudu iku syatrul iman, sebagian dari iman. Ketika kita wudu, kita sempurnakan wudu kita dengan menjalankan sunnah-sunnahnya wudu apa saja yang menjadi kesunahan ketika berwudu, seperti bersiwak, kemudian neloni, artinya membasuh 3 kali. Semua kesunahan disempurnakan, maka ketahuilah kita dalam hal menyempurnakan wudu tersebut syatrul iman, sebagian dari iman. Walhamdulillahilladzi tamla'ul mizan, walhamdulillah utawi sekabehane puji walhamdulillah utawi muji Allah iku alladzi barang tamla'u kang ngebai al-mizan. Artinya ucapan walhamdulillah, kalimat alhamdulillah, kita zikir alhamdulillah, segala puji bagi Allah gitu. Kita buat zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Iku alladzi perkara atau barang tamla'u kang bakal ngebai al-mizana ing timbangan. Artinya kalau kita itu nanti kalau kita ketika di dunia sering zikir alhamdulillah, alhamdulillah, ketahuilah zikir alhamdulillah tersebut tamla'u akan memenuhi timbangan kita nanti di mizan. Karena nanti di akhirat itu ada mizan, kita akan melalui mizan antara amal baik dan buruk, akan ditimbang semuanya nanti. Ketika timbangan baik kita lebih berat daripada timbangan buruk kita, maka insyaallah kita akan selamat dari api neraka. Akan tetapi sebaliknya, kalau timbangan buruk kita lebih berat daripada timbangan kebaikan kita, maka naudzubillah nanti akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah supaya bisa berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, sehingga nanti timbangan kita di akhirat, timbangan amal kebaikan kita penuh dengan zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Kemudian wat tasbih wat takbir yamla'anis samawati wal arda. Wat tasbih utawi kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih itu? Subhanallah. Wat takbir dan kalimat takbir. Apa kalimat takbir? Allahu akbar. Kedua zikir ini yamla'ani akan memenuhi as-samawati wal arda. Wassalatu nurun wazakatu burhan. Wassalatu utawi salat iku nurun, cahaya. Artinya salat yang kita lakukan itu akan menjadi cahaya penerang bagi kehidupan kita. Apabila kita itu salat dengan sungguh-sungguh, kita resapi maknanya dan kita tanamkan dalam hati. Kita ambil contoh dalam salat, ada doa iftitah yang artinya apabila inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita resapi dan kita terapkan dalam kehidupan, maka insya Allah solat yang seperti itu akan memberikan cahaya yang akan menerangi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan solat kita setiap hari
dapat memberikan penerangan bagi kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wa zakatu burhanun, zakat burhanun, wa zakatu tawi zakat iku burhanun tondo. Zakat akan menjadi tanda, maksudnya zakat. Contoh zakat itu seperti apa? Seperti zakat fitri. Zakat fitri itu bisa diberikan di awal bulan Ramadan ya, sampai sebelum sholat hari raya gitu. Tapi umumnya kalau malam takbiran itu baru banyak yang menunaikan zakat fitri. Selain zakat fitri juga ada zakat mal, ada zakatut tijarah. Zakat mal itu nanti ya akan saya jelaskan. Contoh kecilnya seperti ini, kita punya harta, kemudian harta itu ada nisabnya. Ada nisabnya, apabila sudah mencapai nisabnya harta, misalkan nominalnya berapa gitu, maka kita itu wajib mengeluarkan zakatnya. Persentase dari total keseluruhan itu ada beberapa yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Nah, zakat beda dengan sedekah. Apabila sedekah itu hukumnya sunnah, akan tapi kalau zakat itu ada ketentuannya. Apabila kekayaan orang sudah mencapai nisab, maka zakatnya sudah wajib dikeluarkan. Dan apabila zakatnya tidak dikeluarkan, maka ketahuilah zakat tersebut merupakan rukun Islam yang ketiga. Kita tahu kalau kita sholat itu rukunnya ada 17. Artinya kalau salah satu rukun ini seperti membaca Fatihah tidak kita lakukan, maka tidak sahlah sholat kita. Begitu juga rukun Islam. Apabila salah satu dari rukun Islam ini tidak dikerjakan, maka tidak sahlah Islam kita, tidak sempurnalah Islam kita. Artinya kita itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasannya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah selanjutnya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah iqamus salat, mendirikan salat. Kemudian rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Apabila sudah sampai kategori harus mengeluarkan zakat. Yang rukun Islam yang keempat adalah saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Yang kelima adalah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, atau melaksanakan ibadah haji man wong istata'a kang mampu sapa man apane sabilan dalane. Artinya man istata'a ilaihi sabilan, bagi mereka yang mampu dalam segi kesehatan dan juga harta. Ada orang mampu dalam segi harta tapi dia itu tidak bisa duduk, tidak bisa jalan, artinya dia itu dalam segi kesehatan tidak mampu, maka meskipun uangnya dan hartanya banyak, dia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Akan tetapi kalau dia itu sehat tapi uangnya tidak ada, maka juga tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Begitulah pengertian hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atau menunaikan ibadah haji bagi mereka-mereka yang mampu menjalankannya. Yang mana ini merupakan rukun Islam yang terakhir, yaitu yang kelima. Baik, kita lanjut ya hadis selanjutnya. Asyaddun nasi 'adaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Asyaddun nasi utawi luweh bangete manusa apane adaban siksane indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah, yaumal qiyamati ing dalem ana ing dalem dina kiamat, iku alladzina
pira-pira wong akeh yudahuna kang madani sapa alladzina bi khalqillahi kelawan ciptaane Gusti Allah. Maksud dari hadis ini adalah asyadun nas adaban, orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat itu adalah orang yang menyerupai ciptaan Allah. Contoh membuat burung, patung burung ya. Patung burung itu atau patung yang menyerupai manusia itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena menyerupai ciptaan Allah. Demikian. Reaksi dari hadis ini, kalau bisa nanti kita itu berusaha untuk tidak membuat patung ya. Kenapa? Karena patung itu menyerupai ciptaan Allah. Ada patung manusia, patung hewan, semuanya itu diharamkan dalam Islam, tidak boleh dilakukan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami an Anas saking Anas. Isna'il ma'ruf ila man huwa ahluhu wa ila ghairi ahli. Fa in asabta ahlahu asabta ahlah. Wa illam tusib ahlahu kunta anta ahlah. Isna'il ma'ruf, isna'i agawe sapa sira al ma'rufa ing barang kang bagus, ilaman maring manusa iku huwa kang utawi man iku ahluhu ahline sapa man. Artinya apa? Isna'il ma'ruf ilaman huwa ahluhu. Apabila ada orang itu sering berbuat baik, maka kita itu seharusnya, kata Nabi, juga berbuat baik kepada orang tersebut. Kita saja kepada orang yang berbuat jelek atau musik ya, orang yang berbuat buruk kepada kita itu oleh Nabi diperintahkan untuk membalas dengan kebaikan. Apalagi orang yang sudah menjadi ahlinya ma'ruf atau ahli dalam melakukan kebaikan, maka sudah sepatutnya dan wajib berbuat baik kepada orang tersebut. Wa ila ghairi ahlihi, dan juga wa ilan maring liyane ahline ma'ruf. Jadi kita itu oleh Nabi diperintahkan untuk berbuat ma'ruf kepada siapa saja, baik ahlihi, orang yang berbuat baik, atau ghairi ahlihi, orang yang tidak berbuat baik. Kita suruh berbuat baik oleh Nabi, disuruh berbuat baik oleh kepada kedua golongan tersebut. Fa in asabta ahlahu asabta ahlah. Kalau kamu itu tepat ya, asabta itu benar, ahlahu asabta ngenani ahlahu. Apabila kita itu bersikap baik tersebut tepat kepada orang yang memang bersikap baik, asabta ahlahu wa illam tus'alahu kunta anta ahlahu. Akan tetapi kalau kita itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, maka ketahuilah, kata Nabi, kamu adalah orang baik, kata Nabi. Intinya dari hadis ini adalah, reaksi yang akan kita lakukan dari hadis ini adalah berbuat baiklah kepada siapapun, baik kepada orang Islam maupun orang kafir, dalam batasan-batasan tertentu, selagi kita itu tidak ikut-ikutan dalam agama mereka. Kita hidup di Indonesia, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kita menghargai agama mereka, akan tetapi kita tidak ikut
dalam agama mereka, cuma sebatas menghargai. Kemudian isna'il ma'ruf ila man huwa ahlahu. Kemudian hadis selanjutnya, atfalul mu'minin fi jabalin fil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarrah hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah. Atfalul mu'minin utawi pira-pira bocah wong kang iman dumateng Gusti Allah iku fi jabalin tetep ing dalem gunung fil jannati ing dalem swarga. Yakfulu nanggung hum ing atfal sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim wa Sarrah lan Siti Sarrah, hatta yarudda sehingga apa iku balikaken sapa Nabi Ibrahim ila abaihim maring bapak-bapake atfal yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, dina dan diriakena kiamat. Artinya hadis ini yang menjadi poin pentingnya adalah atfalul mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia saat ini dan yang dahulu kala. Apabila ketika dia itu hidup di dunia, kemudian dia itu dikaruniai anak kecil, kemudian oleh Allah dipanggil, diambil wafat, diambil oleh Allah, ditimbali oleh Allah, maka ketahuilah anak-anak kita yang telah wafat dipanggil oleh Allah tersebut itu ada di suatu gunung di dalam surga. Artinya anak kita sudah berada di surganya Allah. Yakfuluhum Ibrahim wa Sarrah, yang menanggung mereka, yang mengasuh anak-anak kita, orang-orang mukmin yang ketika hidup di dunia, orang-orang Islam yang hidup di dunia kemudian diberi musibah anaknya wafat diambil oleh Allah, maka tenang, bersabar, karena ketahuilah anak-anak kita itu sudah ditanggung oleh Nabi Ibrahim, dan mereka anak-anak kita itu berada di sebuah gunung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaruddahum ila abaihim, sampai kapan? Sampai nanti anak kita itu memberikan syafaat pertolongan kepada kita di hari kiamat, sehingga anak kita itu dikembalikan kepada kita lagi. Bagi kita yang bersabar, ketika kita tertimpa musibah, diambil anaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Saya maknai dulu hadis ini ya. I'mal akawiya sapa sira lidunyaka maring dunya sira, ka'annaka koyok-koyok setuhune sira iku ta'ishu bakal urip sapa sira abadan ing dalam salawase. Wa'mal lan akawiya sapa sira li akhiratika maring akhirat sira, ka'annaka koyok-koyok setuhune sira iku tamutu bakal wafat sapa sira gadan ing wayah meneh. Hadis ini intinya adalah kita itu oleh Nabi diperintahkan untuk apa itu beramal dalam hal urusan dunia, ka'annaka ta'ishu abadan. Artinya ketika kita itu beramal yang berhubungan dengan dunia, kita itu sama Nabi prinsipnya disuruh seakan-akan kita itu hidup selamanya. Artinya apa? Santai, tidak perlu kita itu mencari dunia sampai meninggalkan sholat, naudzubillah, sampai apa itu lupa akan ibadah. Akan tetapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah
untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok kamu itu sudah wafat, sudah mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kan kalau kita itu seakan-akan besok mati, artinya kita itu panik sudah, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, kecuali kita itu mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Kita zikir perbanyak karena kita tahu besok sudah dipanggil oleh Allah, seakan-akan seperti itu. Artinya tidak ada waktu kecuali beribadah gitu. Kalau dalam urusan dunia seakan-akan sama Nabi suruh memegang prinsip seakan-akan kita itu hidup dunia selama-lamanya, artinya santai, tidak perlu ngoyok, masih ada besok untuk cari dunia. Tapi kalau urusan akhirat seakan-akan kita itu mati besok, artinya kita akan sepenuhnya beribadah dalam sisa waktu yang tersisa tersebut. Ngeriwayatakan hu ing hadis sahaba Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Kemudian ada hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, igtanim Joko sapa sira khamsan ing limo qabla khamsin ing dalam sadurunge limo. Kita oleh Nabi disuruh menjaga 5 hal sebelum kedatangan 5 hal. Hayataka, rupane hayataka urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge matine sira. Kita oleh Nabi disuruh menjaga 5 hal sebelum kedatangan 5 hal. Disuruh menjaga hidup kita sebelum kematian itu datang kepada kita. Wasihatika, kita disuruh oleh Nabi, diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita qabla sukmika, sebelum kita itu sakit atau kedatangan sakit. Wa faragaka, lan kita itu oleh Nabi disuruh diperintahkan menjaga masa rampung sira qabla syulika, ketungkul sira. Artinya faragh itu adalah keleluasaan waktu. Kita punya waktu itu kita gunakan untuk kebaikan sebelum kita nanti disibukkan di akhirat untuk urusan hisab. Wa syababaka qabla haramika, kita disuruh oleh Nabi menjaga masa muda kita sebelum kita itu didatangi oleh masa tua. Artinya ketika kita masih muda, kita kuat beribadah, kita maksimalkan untuk beribadah. Ibadah juga, bekerja juga ibadah. Qabla haramika, salat juga ibadah. Akan tetapi salat merupakan hal yang wajib yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu salat 5 waktu. Artinya kita boleh bilang kerja itu ibadah, tapi jangan sampai kita memilih salah satunya. Artinya kita itu kerja juga kita itu salat. Wa ginaka qabla fakrika, kita oleh Nabi disuruh menjaga kekayaan kita qabla fakrika. Artinya kita itu harus memaksimalkan manfaatnya ketika kita itu dianugerahi kaya oleh Allah untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk hal-hal kebaikan qabla fakrika, sebelum kedatangan fakir atau kita itu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Afdhalul iman, ini ada hadis lagi. Afdhalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Afdhalul iman utawi luweh utamoe iman atau luweh utamoe percaya dumateng Gusti Allah iku an ta'lama yen to ngerti sapa sira annallaha ing setuhune Gusti Allah iku ma'aka sartane sira haitsuma kunta ing dalem endi-endi panggonan kunta kang ana sapa sira. Iman, maksud dari hadis ini adalah iman yang paling utama
kepercayaan yang paling utama, kepercayaan kita kepada Allah yang paling utama adalah apabila kita itu mengerti dan tahu bahwasannya Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Artinya kalau kita tahu Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, artinya Allah itu selalu mengawasi kita, sehingga kita itu takut untuk melakukan maksiat, malu untuk melakukan maksiat, karena hakikatnya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Inilah maksud dari hadis yang saya baca barusan. Afdhalud du'a, ini ada hadis lagi, afdhalud du'a an tas'ala rabbaka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirata fa innaka idza u'titahuma fid dunya summa u'titahuma fil akhirah faqad aflahta. Afdhalud du'a utawi luwih, saya maknai dulu ya. Afdhalud du'a utawi luwih utamoe donga dumateng Gusti Allah iku antas ala yanto nyuwun sapa sira rabbaka ing pangeran sira al afwa ing pangapura wal afiyata lan sehat fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Artinya doa yang paling utama itu adalah afdhalud doa iku antas ala rabbaka, kita itu minta kepada Allah al-afwah, untuk diampuni dosa-dosa kita, wal afiyah, kalau kita berdoa jangan lupa minta doa supaya kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, wal afiyata, dan juga dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, fid dunya, baik ketika kita itu hidup di dalam dunia maupun kelak di akhirat. Fa innaka idza u'titahuma, maka ketahuilah, maka sesungguhnya idza u'titahuma, apabila kita itu diberi keduanya, yaitu diampuni dan sehat baik di dunia maupun di akhirat, ketahuilah apabila kita diberi kedua hal tersebut fid dunya, ketika kita berada di dunia diberikan kedua hal tersebut, summa u'titahuma fil akhirah, kemudian ketika nanti kelak di akhirat kita juga diberikan oleh Allah dua hal ini, faqad aflahta, maka faqad aflahta, mongko teman-teman beruntung sapa sira. Maka ketahuilah kalau kita diberikan kedua hal tersebut dalam dunia maupun di akhirat nanti, maka kita itu adalah orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Afdhalus shadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian. Utawi luweh utama, ini ada hadis lagi, afdhalus shadaqah an tushbi'a kabidan ja'ian. Afdhalus shadaqati utawi luweh utamae sedekah iku an tushbi'a yanto nguarekaken sapa sira kabidan ing kalau di sini maknanya hilang ya. Ini insyaallah kabidan ini makhluk Allah, baik manusia maupun hewan, jayan kang luwe. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah mengenyangkan perut. Makanya kan sering kita temui kalau salat Jumat itu di suatu masjid, kadang ada orang berbondong-bondong bawa nasi bungkus ke masjid untuk disedekahkan setelah sholat Jumat. Kemudian anak-anak kecil-kecil itu semangat pergi ke masjid karena dapat mie, kemudian dapat nasi, kemudian dia itu kenyang, anak kecil senang, sehingga ini menjadi kemudian perut-perut mereka semua yang tadinya lapar menjadi kenyang. Maka ketahuilah sedekah yang seperti itu adalah sedekah yang paling utama, kata Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan kita mendapat barakahnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjalankan setiap hari dari poin-poin hadis atau sabda Nabi yang kita baca pada malam hari ini. Kita programkan dalam kehidupan kita, sedekah, makanan, kemudian juga hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, poin-poin pentingnya supaya kita itu berusaha untuk menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tanpa kita sadari kita telah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW akan mencintai kita. Dan apabila Nabi Muhammad sudah mencintai kita, maka insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Dan apabila Allah sudah mencintai kita, maka insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini pelajaran yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.